Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali sahabat Bimbela, utamanya para pejuang P3K di Bimbela Channel. Teman-teman, kali ini kita masuk di pembelajaran keempat dari seri guru berbagi di SIM PKP tentang desain pembelajaran. Oke, langsung kita mulai. Kita masuk soal yang pertama. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah discovery learning. Karena kata kuncinya di soal ini yaitu di sini ada memberikan stimulus rangsangan dan mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi suatu masalah. Kemudian dilakukan pengumpulan data dan juga pengolahan data, dan terakhir adalah menarik simpulan. Ini adalah sintak dari discovery learning, ada 6. Mari kita bahas satu persatu dari option ini. Yang pertama adalah tentang PBL atau Project Based Learning. Ini adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Jadi tekannya ada di proyek atau kegiatan ini sebagai media pembelajarannya. Di dalam metode ini, peserta didik ini melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu inquiry learning. Adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan juga berpikir kritis. Jadi tekannya adalah membuat siswa itu menjadi aktif. Berikutnya adalah PBL atau problem based learning, adalah model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Jadi masalah yang diseleksi ini mempunyai dua karakteristik penting. Yang pertama, ini masalahnya harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Dan yang kedua, masalahnya harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Oke, dan yang terakhir adalah discovery learning. Discovery ini adalah penemuan, teman-teman. Itu metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuannya yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Jadi siswa ini juga berperan aktif untuk menemukan pengetahuannya sendiri dengan bimbingan bapak atau ibu guru. Jadi ini sinkron dengan soal ini tadi, dengan melalui 6 tahapan ini, siswa nanti diharapkan dapat menemukan pengetahuannya sendiri. Oke, saya kira jelas. Kita masuk ke soal berikutnya. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan. Oke, ini tentang dimensi pengetahuan untuk soal ini. Nah, faktual, jelas sekali, ini adalah faktual. Kata kuncinya ini adalah menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Jadi pengetahuan faktual ini berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Nah, contoh dari pengetahuan faktual ini, selain menyebutkan nama tumbuhan ini untuk sekolah dasar, juga pengetahuan tentang alfabet sekolah dasar juga nanti pengetahuan tentang syarat-syarat keilmuan dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut ke yang B, adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan ini meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan antara keduanya, kategori dan klasifikasi. Di sini ditekannya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model psikologi kognitif yang berbeda. Ini adalah contoh-contoh dari pengetahuan konseptual, pengetahuan tipe-tipe literatur, pengetahuan bentuk kepemilikan usaha, pengetahuan bagian-bagian kalimat, ataupun pengetahuan periode waktu yang berbeda. Baik, kita masuk ke yang option C, prosedural. Jadi pengetahuan prosedural ini dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Jadi skematis, sistematis, urut ya, ada langkah-langkahnya. Contohnya adalah pengetahuan keterampilan macam-macam algoritma persamaan kuadrat, pengetahuan keterampilan mengartikan kata sesuai analisa struktur,
ataupun juga pengetahuan keterampilan melukis dengan cat air. Nah, ini termasuk contoh dari pengetahuan prosedural. Yang terakhir adalah metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seorang. Jadi ditekan pada pengetahuan metakognitif ini adalah peserta didik ini harus lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan serta pemikiran mereka sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning, yaitu yang pembuktian. Oke, jadi sintaks discovery learning ini atau tahapan dalam metode discovery learning ini ada 6. Yang pertama ini adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Pertama-tama tahap ini pelajaran ini dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya, dibuat bingung dulu. Kemudian agar dia penasaran tentunya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua adalah problem statement atau pernyataan, bisa jadi identifikasi masalah. Jadi tahap berikutnya ini guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran berdasarkan hasil stimulasi tadi. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Sintaks yang ketiga dalam discovery learning yaitu data collection atau pengumpulan data. Jadi ketika eksplorasi tadi berlangsung, guru juga memberi kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat tadi. Sintaks yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Dalam sintaks yang keempat ini, data diolah, informasinya juga diolah yang diperoleh oleh para siswa baik dari wawancara, observasi dan sebagainya tadi, kemudian ditafsirkan. Oke, sintaks yang kelima yang sesuai dengan soal kita ini adalah verification atau pembuktian. Jadi pada tahap ini guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif. Dihubungkan dengan hasil data processing. Jadi menurut Brunner, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, ini. Oke, yang terakhir adalah generalization atau menarik kesimpulan secara umum, generalisasi. Baik, lanjut teman-teman. Ada 6, ada yang perlu teman-teman ingat, ada 6 sintaks dalam discovery learning ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini yang diambil dari detik.com. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di bawah? Oke, langsung kita ke optionnya ya. Jadi yang paling tepat untuk soal HOTS adalah high order thinking skill, yaitu yang B. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang Anda lakukan? Alasannya apa? Nah, mari kita lihat dulu. Jadi kita ingat taksonomi Bloom ada C1 sampai C6. C1 sampai C3 ini masuknya dalam LOTS atau low order thinking skill. Ya, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasikan. Oke. Kita lihat yang option A, apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Saya kira C2 ya. Saya kira jelas di sini juga ada, tinggal anak-anak membaca dan memahami. Kalau yang option C ini apa yang dilakukan para relawan ini juga jelas, memahami, di sini sudah jelas, juga ada isinya. Yang D juga sama. Oke, jadi C1, C2, C3 ini termasuk LOTS. Kemudian yang C4 sampai C6 ini adalah HOTS. Menganalisis, menilai atau mengevaluasi, mengkreasi atau mencipta. Oke, menganalisis. Jadi memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Menilai atau mengevaluasi ini definisinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar, sedangkan yang mengkreasi atau mencipta ini menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara fungsional atau koheren, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur yang baru. Jadi ini adalah tentang menganalisis
ataupun menilai atau mengevaluasi ya. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang Anda lakukan?